Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta,
ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita harus bersyukur hari ini kita bisa ibadah onsite perdana. Kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Dengan ucapan syukur kita datang kepada Tuhan. Dan saudara, hari ini ada perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil roti dan anggur, bisa silakan mengambil di depan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini,
juga yang ada di rumah, mari kita bersyukur sama Tuhan. Sebab segala sesuatunya karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Allah kita luar biasa. Haleluya. Sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segenap hati mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau baik, sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil Yesus. Yesus, Kau Allah yang baik ya Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan, tinggikan, agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak. Amin. Semuanya Tuhan. Dari tempat ini, dari rumah kami memuji. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Mari sembah. Yang di tempat ini, yang di rumah, sembah suaramu. Katakan Tuhan Yesus baik. Panjang kasih setiamu atas setiap kami ya Tuhan. Oh,
Bersyukur kami kepadamu. Oh Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami mau bersyukur, yang selalu menopang. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sorakan haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik ya Aba ya Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir secara onsite maupun yang sedang beribadah melalui live streaming, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan. Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14 bersama-sama. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya Aba, ya Bapa, kami menyerahkan ibadah hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab hanya Engkau Allah kami yang luar biasa. Namamu besar Tuhan Yesus, kuasamu tak terbatas. Yang bersuka cita mari sama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Selalu ada sukacita di hari Minggu, amin. Beri kembali terbaik buat Tuhan Yesus, come on. Di setiap kami Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji namamu yang luar biasa. Sorakan satu nama yang besar, hanyalah nama
nama Tuhan Yesus, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Kuasa-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Lord. Tuhan yang selama kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kami bawa pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sungguh kami mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan kami. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur. Segala pujian
dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas semua kasih-Mu begitu besar bagi kami, Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur pada hari ini kita boleh memulai ibadah onsite untuk pertama kalinya. Setelah tidak diadakan ibadah onsite sejak awal pandemi COVID-19 masuk di Indonesia pada pertengahan bulan Maret 2020. Pada kesempatan ini, saya menghimbau bagi jemaat berusia 18 sampai dengan 60 tahun dapat mengikuti ibadah onsite minggu-minggu ke depan. Sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan hamba-Mu kesempatan untuk menguraikan kejadian-kejadian yang akan terjadi kelak Tuhan. Berikan hamba-Mu pengurapan Tuhan secara khusus agar bahasa yang gamblang, yang mudah dicerna, itu yang dipaparkan Tuhan. Terima kasih. Biarlah jemaat ini semuanya Tuhan mengerti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Roh Kudus, pimpinlah acara ini dari awal sampai akhir. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan syukur buat hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini temanya jujur agak berat. Tetapi saya berusaha dengan urapan Roh Kudus untuk menjelaskan kepada Anda syarat-syarat masuk ke surga menurut Alkitab, Kitab Wahyu.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia terdiri dari 3 unsur: roh, tubuh, dan jiwa. Tubuh dan jiwa kelak akan menjadi jenazah. Roh kita cuma ada 2 tujuan, satu ke surga, satunya lagi ke neraka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya jujur menjadi orang Kristen mengharapkan roh saya kelak, apapun yang akan terjadi, roh saya pasti masuk ke surga. Saya percaya kalian semua juga mengharapkan yang sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memiliki Roh Kudus yang mengingatkan kita, menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Selain itu, Roh Kudus juga menghibur kita dan memimpin kita ke jalan yang benar. Dan jangan lupa, Roh Kudus juga memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, kalau sudah mengerti tugas Roh Kudus, maka saya mulai dengan kitab Wahyu, Revelation. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu itu kerajaan Romawi yang berkuasa dengan kaisarnya bernama Domitianus. Kaisar Domitianus mau semua rakyat menyembah dia sebagai Tuhan dan Allah. Sedangkan Rasul Yohanes tahu bahwa Tuhan dan Allah hanya ada pada Yesus. Oleh sebab itu dia menolak menyembahkan Kaisar Domitianus sebagai Tuhan dan Allah. Akibatnya Kaisar Domitianus marah dan menangkap Rasul Yohanes dan menggorengnya di atas minyak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Yohanes tidak mati walaupun digoreng dengan minyak mendidih. Akhirnya Kaisar Domitianus membuang yang bersangkutan ke Pulau Patmos. Ke Pulau Patmos 80 km barat daya dari kota Efesus. Kota Efesus terletak di Turki Barat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiap hari dia ada di Pulau Patmos sebagai pembuangan. Tiap hari kerjaan dia hanya menyembah Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan, karena kedekatan dia dengan Tuhan Yesus, Tuhan mengizinkan suatu hari dia dapat penglihatan dan dia singkapkan apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, saudara-saudara, apa yang saudara baca itu adalah kitab Wahyu, Revelation, bahasa Inggrisnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih dahulu kita akan melihat sosok tubuh Yesus di dalam kedaulatan, di dalam kemuliaannya. Izinkan saya menceritakan sedikit mengenai Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara buka kitab Wahyu 1 ayat 12 sampai 14. Di situ saudara akan melihat bahwa suatu hari, suatu saat Yesus berbicara kepada Rasul Yohanes. Waktu dia berbicara kepada Rasul Yohanes, dia berpaling ke belakang. Dia lihat ada 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah itu tampaklah Yesus yang luar biasa berdaulatnya, berkuasanya. 7 kaki dian itu menunjukkan bahwa ada 7 kandil.
7 kandil emas yang setiap hari diberikan minyak zaitun dari surga yang mulia. Dan di tengah kaki Dian itu ada seorang anak manusia yang luar biasa, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya bagaikan bulu yang putih, dan matanya bagaikan nyala api. Nah, saudara-saudara bisa lihat di Wahyu 1 ayat 12-14. Nah, saudara, sekarang Wahyu 1 ayat 15-17. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Bayangkan saudara, di tangan kanannya ada 7 bintang yang dia pegang. 7 bintang berbicara mengenai penggembalaan kepada 7 gereja yang ada di Turki Barat, yang kita akan bicarakan kelebihan dan kelemahan daripada 7 gereja yang kita harus belajar untuk mengoreksi diri kita. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Pedang tajam bermata 2 artinya firman Allah yang membuat kita jauh dari dosa, bahkan membuat kita itu pembicara dan juga jemaat. Artinya pembicara hati-hati kalau mau ngomong sembarangan, dia tidak melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Jadi jangan jagonya cuma di mimbar saja, tetapi turun dari mimbar total terbalik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Yohanes melihat kejadian itu kaget luar biasa. Dia melihat Yesus yang begitu daulatnya, begitu maha mulianya. Dia kaget dan dia tersungkur di depan kakinya. Alkitab mengatakan sama seperti orang yang mati. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya dan berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan aku adalah yang akhir. Aku adalah Alfa dan aku adalah Omega." Artinya semua hidup kita tergantung Dia yang menentukan. Dia adalah yang awal, Dia juga yang akhir. Hidup kita semuanya ada di tangan yang bersangkutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara lihat Yesus yang begitu maha mulia, begitu daulatnya untuk atasi kekuasaannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini berbahagialah. Saudara dikatakan saudara harus berbahagia kalau saudara ada yang membacakan, saya yang membacakan, dan saudara yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi saudara harus berbahagia. Hari ini saudara hadir di tempat ini dan membaca dan mendengarkan tema ini, yaitu Yesus sudah dekat mau bikin dunia ini selesai. Dan saudara, Alkitab mengatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Saya percaya semua dari saudara pasti memiliki telinga. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, dengarlah baik-baik pesan Tuhan. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos selama 3 tahun. Dia tiap hari, kalau di sana ada doa fajar, pasti dia datang ke doa fajar. Kalau di sana ada menara doa, pasti dia datang ke menara doa. Ngapain? Dia berhubungan intim dengan Tuhan Yesus. Melalui hubungan intim ini disingkapkanlah
apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Semua melalui hubungan intim. Oleh sebab itu, gereja CK7 menyediakan fasilitas supaya saudara intim dengan Tuhan. Yang tidak mengerti, ya itulah masalahnya. Kalau yang tidak mengerti, mereka tidak mau bayar harga untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah kita di Wahyu 2 ayat 3. Dia memberikan 7 gereja di bumi, di Turki Barat itu. 7 gereja. Dan 7 gereja itu ada kelebihan yang kelemahan. Dan kelemahan itu seandai kata kita harus perbaiki. Pertama, dia menceritakan mengenai gereja di Efesus. Yang kedua, dia cerita mengenai Smyrna, kelebihan dan kekurangannya. Dan ketiga, Pergamus. Keempat, Tiatira. Kelima, Sardis. Keenam, Philadelphia. Dan Laodikia. Jadi dia menemukan bahwa gereja-gereja di bumi ini, atau yang dicontohkan, dilambangkan pada waktu itu 7 gereja di Turki Barat. Dia lihat seperti kota Efesus. Tolong tayangkan kota Efesus. Efesus, Anda lihat gambarannya, yaitu di bawah, di kanan bawah. Efesus, jemaatnya luar biasa. Mereka melayani Tuhan luar biasa dikatakan. Tetapi Yesus mencela mereka. Yaitu kasih mula-mula sudah hilang. Kamu boleh melayani gereja luar biasa hebatnya. Tetapi kalau kamu tidak ada kasih mula-mula yang hilang. Anda bisa lihat dari Wahyu 2 ayat 4-5. Kasih mula-mula itu kalau hilang, maka firman Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Konsekuensi mana? Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Kalau tidak, maka Tuhan Yesus akan mencabut kaki Dian daripadamu. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Efesus melayani Tuhan luar biasa. Pelayanan rutinnya luar biasa hebatnya. Tetapi kasihnya, Tuhan bilang, sudah tidak ada. Maka jemaat yang hadir hari ini, ngeceklah Anda, introspeksi dirimu termasuk saya. Introspeksi, apakah pelayanan saya sama Tuhan Yesus hebat, tetapi kasih mula-mulanya sudah hilang. Kasih mula-mula, yaitu pertama kali kamu terima Tuhan Yesus, begitu rajinnya kamu mau tiap hari baca Alkitab, kamu mau rajin tiap hari doa, kamu mau rajin ketemu sama Tuhan Yesus. Adakah Anda sekarang masih lakukan? Kalau tidak, bertobatlah, termasuk saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus akan mencabut kaki diannya daripada kehidupan kita. Jadi hadirat Tuhan tidak lagi ada di dalam hidup kita. Jadi kelemahan jemaat Efesus, yaitu melayanannya hebat sekali, tetapi kasih mula-mulanya hilang. Kasih mula-mulanya kalau hilang, kaki Dian akan dicabut. Saya berdoa tidak ada satupun yang hadir pada hari ini mengalami kasih mula-mulanya yang
hilang. Ingat baik-baik, kaki Dian akan dicabut dari hidupmu. Oleh sebab itu, bertobatlah agar Tuhan tetap hadir di dalam hidupmu. Itu kelemahan yang pertama, yaitu Efesus. Dan kita masuk ke kota yang kedua, yaitu kota Smyrna di atasnya. Kota Smyrna ini jemaatnya miskin dan susah. Tetapi mereka mempunyai kelebihan. Mereka sekali mengenal Yesus, tetap mengenal Yesus, setia sampai mati. Artinya mereka otomatis dapat mahkota kehidupan. Nah, saudara berbicara mengenai mahkota, ada 5 mahkota yang Anda hadapi. 1, mahkota kehidupan, yaitu jemaatnya setia sampai mati. Kedua, kalau Anda rindu setiap hari berdoa, datanglah Yesus, datanglah, Anda dapat mahkota kebenaran. Kalau Anda pintar, bisa menguasai diri Anda dapat mahkota abadi. Ini semua mesti bayar harga. Kalau Anda memenangkan jiwa, maka Anda akan dapat mahkota kemegahan. Kalau Anda menggembalakan, misalnya menggembalakan gereja, menggembalakan pendoa, menggembalakan kul, menggembalakan rumah, Anda dapat mahkota kemuliaan. Dan mahkota-mahkota ini pada suatu saat di surga yang mulia akan dilemparkan di hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara setia sampai mati, saudara akan menerima mahkota kehidupan. Dan saudara tidak akan menderita apa-apa pada waktu kematian kedua mengintai kita. Kapan kematian kedua itu? Kematian pertama yaitu fisik. Secara fisik kita mati. Kematian kedua, seperti saya katakan, waktu kita mati fisik, roh kita meninggalkan kita. Kita tinggal tubuh dan jiwa, itu jenazah jadinya. Roh kita pergi ke surga atau neraka. Dan kematian kedua artinya berpisah selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Artinya kita dilempar ke dalam lautan api. Siapa-siapa yang akan menjadi mangsa di kematian kedua? Yaitu yang gak percaya. Yang gak percaya, gak diselamatkan. Dan namanya, kalau sudah percaya, namanya ada di kitab kehidupan. Tahu-tahu dia kalah melulu perang lawan dosanya, namanya bisa dihapus. Dan ketiga, Wahyu 21 ayat 8, yaitu orang-orang penakut. Hati-hati kalau sedikit-sedikit takut. Orang yang tidak percaya, orang keji, orang-orang pembunuh. Bayangkan pembunuh loh. Makanya aneh sekali kalau teroris setelah dia membunuh, dia bisa masuk ke surga. Nggak masuk di common sense. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan pendusta juga. Ini akan mengalami kematian kedua. Jadi kematian kedua, perpisahan dengan Allah, ujungnya dilempar ke dalam lautan api. Siapa-siapa yang kandidatnya? 1 orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kedua, namanya dihapus oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia janji-janjinya dia gak pernah menang. Ketiga, yaitu Wahyu 21 ayat 8, yaitu penyembah berhala, pembunuh, penakut, semua orang-orang yang tidak percaya ini akan mengalami kematian kedua. Nah, saudara, kita sekarang masuk di kota Pergamus. Apa sih kelebihan dan kekurangan
Pergamus. Anda lihat yang ketiga itu Pergamus. Pergamus, tempat penyembahan kekaisaran, tempat penyembahan berhala. Mereka jemaat di situ kompromi dengan pengajaran sesat yang dibawakan oleh Biliam maupun Nikolaus. Tuhan cuma berpesan, bertobatlah kalau kalian pengajaran sesat. Makanya kita di gereja penting pengajaran itu. Jangan pengajaran sesat yang masuk ke kita. Kalau pengajaran sesat, tertutup pintu di surga yang mulia. Nah, saudara lihat pengajaran sesat, contohnya pengajaran Biliam maupun pengajaran Nikolaus. Pengajaran Biliam, yaitu Biliam itu nabi palsu yang menyarankan raja kafir, yaitu Balak, raja Moab, untuk mencobai bangsa Israel. Jadi dia mengizinkan menyembah berhala dengan kebejatan, dan ajaran dia mudah masuk kepada guru palsu tentunya, maupun pengkhotbah yang korupsi, yang mementingkan kebejatan maupun keduniawian. Nah, saudara, itu pengajaran dari Biliam. Dan selanjutnya adalah pengajaran dari Nikolaus. Nikolaus sama seperti pengajaran Biliam, cuma ditambah lagi bahwa perzinahan diizinkan. Perzinahan, percabulan tidak mempengaruhi keselamatan. Enak sekali kalau betul-betul ini ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu pengajaran yang Biliam maupun Nikolaus ajarkan. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang kita tiba ke kota Tiatira. Tiatira, saudara lihat, itu yang keempat, kota Tiatira. Tiatira pusat perzinahan, yaitu pengajaran dari Isabel. Anda tahu Isabel adalah seorang ratu yang luar biasa. Suaminya Raja Ahab, karena pengaruh istrinya, suaminya juga jadi raja yang brengsek, kita sebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Isabel dia mengajarkan perzinahan dan penyembahan berhala kepada jemaat-jemaat di situ. Jadi Tiatira maupun Pergamus itu pengajaran-pengajaran sesat, dan semua diajarkannya kepada guru-guru palsu yang mengakunya sudah berbicara kepada Tuhan Allah. Jadi pengajaran sesat, hati-hati. 3 dan 4 Pergamus dan Tiatira itu semua pengajaran sesat yang terjadi di situ. Nah, saudara, lalu yang kelima, kota Sardis. Anda lihat kota Sardis letaknya di mana? Di Sardis itu ada sebagian jemaat yang masih benar, tetapi mayoritas itu udah mati secara rohani, dan sedikit yang setia kepada Tuhan Yesus. Sedikit sekali orang yang menolak, yaitu bertekun di dalam iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus bilang, jemaat di Sardis, bila engkau menang atas dosa ini, namamu senantiasa ada di kitab kehidupan. Tapi kalau kamu kalah, maka namamu akan dihapus dari kitab kehidupan. Itu yang kelima. Yang keenam, yaitu Philadelphia. Philadelphia jemaatnya luar biasa. Ya, setia mematuhi firman Tuhan dan gak pernah menyangkal Yesus. Dan
Mereka memiliki kunci Daud. Artinya kalau dibuka, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Mereka menantikan Tuhan. Mereka mendapat otomatis mahkota kebenaran karena mereka tekun menantikan Tuhan. Apa dampaknya? Jemaat Philadelphia, suatu hari akan ada percobaan, hari pencobaan. Hari pencobaan itu akan dilindungi oleh Tuhan. Dan ada berita kepada jemaat di Philadelphia bahwa Yesus akan datang segera. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tinggallah satu lagi, yaitu jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia. Jemaat itu super kaya semua karena bisa bikin minyak, bisa bikin wul hitam, semua pokoknya hebat sekali. Mereka bisa bikin semuanya. Saudara kalau tahu Laodikia, letaknya adalah antara dua sumber air, yaitu Hierapolis dan Kolose, air dingin dan air panas. Hierapolis sumber mata air panas, Kolose sumber air dingin. Kalau itu berdua ngalir di Laodikia, maka Tuhan bilang, kamu mendingan panas atau mendingan dingin? Jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Dengar baik-baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus nggak suka kalau saudara suam-suam kuku. Artinya setengah Tuhan Yesus, setengahnya masih mamon. Anda to be or not to be. Itu permintaannya daripada Yesus. Kalau Anda suam-suam kuku, maka akan dimuntahkannya. Lalu Tuhan bilang, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Artinya Anda harus bayar harga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bayangkan jemaat Laodikia sudah hebat. Oleh sebab itu, kalau kita tidak setengah-setengah, setengah melayani Tuhan, setengah cari uang, maka Tuhan Yesus akan bilang, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Artinya Anda harus bayar harga untuk menjadi jemaat yang taat, setia sampai mati. Nah, kedua, Tuhan Yesus bilang, belilah daripadaku juga pakaian putih, supaya kamu kelihatannya rohani tidak telanjang. Ya, kelihatannya mereka kaya, tapi di depan Tuhan Yesus mereka miskin. Lain seperti di Smyrna. Mereka susah miskin, tetapi di depan Tuhan Yesus mereka kaya sekali. Kenapa? Karena mereka setia sampai mati. Dan Laodikia, saudara, Yesus bilang, belilah minyak untuk melumasi matamu supaya kamu melihatnya dengan jelas apa yang benar, apa yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita introspeksi diri kita. Setelah mendengarkan firman ini, Yesus berkata, berbahagialah kalau saudara sudah membaca dan mendengarkan. Dan ini sudah saya akhiri. Saudara sudah mendengar semuanya. Tinggal reaksi Anda. Mau berubah atau tidak. Itu diserahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nomor 1, jemaat di Smyrna luar biasa pelayanannya. Tetapi kasih mula-mulanya hilang sama sekali. Untuk itu kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah malas datang ke ibadah? Apakah kita sudah malas
berdoa, membaca Alkitab, datang ke doa fajar atau ke menara doa, kita sudah malas, nggak mau, nggak ada waktu lagi. Padahal dikatakan Anda harus bayar harga, belilah emas daripadaku yang telah dimurnikan. Suatu peringatan buat kita untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kedua, jemaat di Smyrna, mereka miskin, mereka susah, tapi mereka setia sampai mati. Itulah yang Yesus harapkan dari Anda semuanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Walaupun badai hidupmu, badai pernikahanmu menghadapi ujian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak saya melihat untuk sebuah jabatan rela Yesus dijual. Untuk sebuah percintaan rela Yesusnya dijual. Apakah itu benar? Apakah itu setia sampai mati? Hari ini introspeksilah diri kita masing-masing, termasuk saya. Apakah saya tidak lagi setia? Sudah tidak ada waktu lagi melayani Tuhan. Begitu gampang menjelaskannya. Maaf ya bang, saya tidak ada waktu lagi untuk melayani, sibuk sekali saya. Maaf ya bang, saya lagi waktu pacaran nih. Pacar saya nggak suka saya ke gereja. Apakah Anda termasuk rombongan ini? Firman Tuhan cuma berkata, bertobatlah kalau Anda termasuk rombongan ini. Dan ingat baik-baik, pengajaran sesat itu harus ditiadakan. Pengajaran sesat, Anda lihat sudah pengajaran Bileam, pengajaran Nikolaus, pengajaran Isabel, semua tidak lain yaitu supaya percabulan diizinkan kembali, perzinahan diizinkan, penyembahan berhala diizinkan. Padahal Yesus sudah peringatkan kita, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara diminta tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Apakah saudara ada berdoa, Tuhan, datanglah Tuhan. Biarlah saya dijemput segera oleh Tuhan Yesus. Apakah Anda berdoa demikian? Dan yang terakhir, jangan suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin. Mayoritas gereja banyak yang demikian jemaatnya, suam-suam kuku. Ingat, Yesus sudah mengatakan akan dimuntahkan dari mulutnya. Oleh sebab itu, kamu harus beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, pakaian putih, dan minyak untuk melumasi matamu, supaya matamu tidak melihat ketelanjangan rohanimu. Terima kasih. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih Bapak untuk firman yang sudah sampaikan. Terima kasih Roh Kudus, biar kami bertobat melalui firman ini. Kami tidak mau Tuhan suam-suam kuku. Kami tidak mau lagi Tuhan kasih mula-mula itu hilang di dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi Tuhan ke gereja yang pengajarannya sesat Tuhan. Kami tidak mau lagi. Kami mau tekun dan setia sampai mati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan merubah kehidupan kami. Agar kami benar-benar di dalam-Mu dan menemukan kemuliaan-kemuliaan sampai Maranatha Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Semua yang percaya katakan amin. Tiba saatnya kami akan memasuki di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Sebelum kita masuk, kita ingatkan kebaikan Tuhan Yesus. Dia begitu baik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa yang kita lakukan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami kenang selama-lamanya kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bila kami memikirkan siapakah kami ini, sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Tetapi karena Engkau mau menanggung semua dosa kami, sehingga kami boleh menjadi hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua kebaikan-Mu Tuhan, kami kenang selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Perjamuan kudus ini hanya bagi mereka yang sudah percaya, dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini. Biarlah semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Mari kita ucapkan syukur. Oh Rabba Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Saat ini pencurahan Roh Kudus turun di atas kalian semuanya. Terima kasih mula-mula itu, terima pengajaran sesat ditiadakan, terima. Biarlah semua dari kalian setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Tibalah saatnya para pria, kepala rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sedang melihat para pria, para kepala keluarga sedang mengangkat tangannya, Tuhan. Jadikanlah mereka, Tuhan, raja, nabi, dan imam di dalam keluarganya. Biarlah apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil, Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang sudah Kau berikan kepada para pria, kepala keluarga di tempat ini. Sekarang para wanita, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk para ibu-ibu yang mengangkat tangannya, Tuhan. Urapi mereka, berilah kandungan yang kuat, Tuhan. Biarlah Tuhan, jadikan mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya, Tuhan. Terima kasih Roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan, Kau alirkan saat ini juga. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan para ibu-ibu rumah tangga ini menjadikan anggur yang manis di dalam hidupnya, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang anak-anak muda, mereka yang belum menikah, single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk generasi penerus ini, generasi Jeremia, Tuhan. Biarlah mereka dibangkitkan, Tuhan. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Roh Kudus, biarlah kekudusan mereka jaga baik-baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi. Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih mereka yang belum menikah. Engkau mencarikan pasangan yang sepadan Bapa. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filiemu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka semua Tuhan finansial, rohani yang cukup Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini juga. Mereka yang berbeban berat, berikan mereka jawaban. Mereka yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua jemaat dan semua keluarga besarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kalau gitu kita persiapkan sekarang persembahan kita, baik persembahan diakonia, perpuluhan, ataupun persembahan khusus lainnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir secara onsite di tempat ini bisa scan QR persembahan di depan kursi bapak-bapak ibu-ibu, atau bisa itu QR ada, tolong ditampilkan, ada di layar LED. Nah, bisa scan di sana juga, atau bisa melalui transfer. Nah, begitu juga jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah bisa scan QR code persembahan melalui lewat layar komputer Anda ataupun secara transfer. Ya. Mari saya undang bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bangkit berdiri, kita persiapkan persembahan kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat berkat-Mu. Kami membawa persembahan ini sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaan, dan bisnisku. Inilah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD, yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat dilihat di aplikasi GBI PRJ Group CK7 atau menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 9 pagi, 11.30 dan setengah 5 sore akan dilayani oleh Ibu Evangelis Lili Sulistyo. Pastikan Bapak Ibu booking e-tiket untuk mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 8 November 2021 mulai pukul 9 pagi ya. Untuk ibadah lainnya tetap dilakukan secara online mulai pukul 7 pagi, yaitu ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 4 sore.
akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC dengan tema sepanjang bulan November, Cancelled. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website maupun aplikasi GBI PRJ Group CK7 ke rekening persembahan GBI PRJ. BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor account 635 100 0101 atas nama GBI PRJ. Untuk kolekte dapat dilakukan dengan scan QRIS yang berada di punggung kursi di depan Bapak Ibu sekalian. Seperti Maria yang memilih untuk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Kristus, karena Maria percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Demikianlah kita sebagai anak-anaknya, mari kita sama-sama mendengarkan, merenungkan dan tentunya melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan melalui pesan Gembala Sidang di bulan yang baru, di bulan November ini. Bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di KUL CK7, mari kami mengundang untuk dapat bergabung bersama KUL Online CK7 pada hari Jumat 12 November 2021 pukul 7 malam sampai jam 9 malam dan hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit Layanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada tanggal 13 November 2021 dan penyerahan anak pada tanggal 20 November 2021. Pendaftaran mulai dibuka pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Harap Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan diri atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang beribadah secara onsite di tempat ini, maupun yang sedang beribadah melalui live streaming. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, "Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata." Apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa buat Indonesia. Ya Abah, ya Bapa, kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Indonesia penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Kalau sampai hari ini Engkau memelihara bangsa kami, sebab ada orang-orang benar yang berdoa, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan kami akan melihat suatu saat kelak, setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami semua.
Terima kasih buat pemimpin bangsa kami, buat Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Seluruh jajaran pemerintahan yang ada diberikan otoritas dan kuasa dari Tuhan. Keputusan yang diambil berasal dari Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hamba-hambamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang menangani wabah COVID-19. Bahkan Satgas COVID yang ada, Tuhan memberkati mereka. Luputkan dari sakit dan maut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami bersyukur buat hamba-Mu Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto yang hari ini telah memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Engkau pakai biar hamba-Mu terus sehat selalu ya Tuhan. Keluarga besar hamba-Mu terpelihara sempurna. Bahkan profesinya sebagai seorang dokter, Tuhan menolong, mengurapi hamba-Mu. Sehingga apa saja yang hamba-Mu lakukan, Tuhan buat berhasil. Bahkan pengembalaan hamba-Mu di CK7 Tuhan, Engkau urapi, Engkau bangkitkan para pengerja-pengerja yang cinta Tuhan. Jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dan berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Urapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sebagai pembawa api Pentakosta yang ketiga dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Berkati keluarga besar hamba-Mu ya Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat hari ini kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Ora Robert University dan WEA. Dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami bersyukur untuk ibadah onsite perdana pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah hadir di tempat ini. Berkati berlimpah-limpah-limpah. Bahkan yang sedang beribadah melalui live streaming. Tuhan, kami bersyukur hari ini, kami bersuka cita. Kami tahu hari ini yang sakit akan berkata, aku sembuh, aku sehat. Karena oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan kami semua. Kami yang hari ini sedang berjuang di dalam pekerjaan bisnis. Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Mata-Mu tertuju atas setiap umat-Mu. Orang benar tidak pernah kekurangan. Tuhan membuka jalan keluar bagi setiap kami semua. Yang tertutup itu dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari ini yang mengalami masalah keluarga Tuhan, Engkau tahu untuk mencurahkan anggur yang baru, anggur yang manis bagi kami semua. Tuhan, Engkau persatukan keluarga demi keluarga yang ada yang hari ini tercerai-beraikan ya Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih itu menjamah, memeluk mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Mempersatukan mereka ya Tuhan. Hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, saudara dengan saudara yang ada. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu, siap untuk menerima doa berkat melalui hamba-Nya Bapak Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian.